Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini meskipun masih online. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya satu nama yang kami tinggikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Mari kita sama-sama katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan jemaat yang dikasihi Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap masih terus semangat, apalagi saat ini kita masuk ke dalam masa transisi. Kita mulai kembali bekerja mungkin dari kantor kita, dan saya sungguh berdoa semua kita ada di dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan Tuhan. Karena benar ya Bapa, Engkau adalah Allah kami yang setia. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua adalah karena berkat, karena proteksi ilahi dari Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh berdoa. Biarlah pujian penyembahan kami itu naik ke hadirat Tuhan. Menjadi suatu persembahan yang kudus, yang harum, yang memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami. Sehingga sungguh Tuhan, firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi ia akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Sehingga sungguh Tuhan, yang disampaikan hanya isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, kami sudah siap. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mahatma Gandhi pernah berkata, saya sangat senang kepada Yesus Kristus. Saya sangat senang dengan ajaran-ajarannya. Tetapi saya tidak senang dengan orang-orang Kristen. Ketika saya mendengar dan membaca apa yang dikatakan Mahatma Gandhi ini, terus terang ada sesuatu di dalam hati saya. Sehingga itu membuat saya berpikir, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, dia bisa melihat Allah. Jadi saya berikan judul khotbah saya kali ini adalah, bagaimana seharusnya orang melihat Allah dari kehidupan kita. Mari kita baca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di situ dikatakan firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hari kita belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Dan selanjutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi itu adalah identitas kita. Ketika kita mengenal Allah, Yesus tidak berkata kamu akan menjadi garam dunia. Tidak. Immediately, langsung kita menjadi garam dunia. Demikian juga dengan terang. Kamu adalah terang dunia. Sangat menarik ketika Yesus membuat garam dan terang ini menggambarkan kehidupan ataupun identitas kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa garam dan terang adalah dua hal yang esensial di dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan setiap hari, yang gampang kita temui. Apa maksud Tuhan Yesus ketika dia membandingkan atau membuat suatu metafora bahwa kehidupan kita mempunyai identitas sebagai garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Tentu saja yang dimaksudkan garam di sini oleh Tuhan Yesus itu adalah garam yang sehari-hari yang kita temui di dapur atau disebut juga dengan garam dapur. Ya. Jadi hal yang menarik adalah selain kita diidentikan sebagai garam, yaitu perkataan Yesus selanjutnya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ini seperti pernyataan
ataupun pertanyaan yang retorik. Bagaimanakah garam itu menjadi tawar? Sebagai seorang saintis, kimiawan tepatnya, saya bisa menjelaskan sedikit apakah garam dapur itu. Senyawanya itu disebut natrium chloride. Ini adalah senyawa yang paling stabil, di mana itu timbul karena ada ikatan ion dari natrium sebagai logam alkali dengan chloride. Jadi ini senyawa yang paling stabil, yang kalau dipisahkan elemennya itu berasal dari natrium yang sangat reaktif dan chloride yang sangat juga reaktif. Dan ketika mereka membentuk ikatan ion, mereka menjadi senyawa yang stabil dan bentuknya kristal dan rasanya asin. Dan saya bisa katakan, tidak ada natural process ataupun chemical process, proses kimia yang membuat garam itu bisa menjadi tawar. Dengan kata lain, kalau asin belum tentu garam, tapi kalau garam sudah pasti asin. Jadi apa maksud Tuhan Yesus ketika dia mengatakan jika garam menjadi tawar? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dari teknologi pembuatan garam. Banyak yang mengatakan garam bisa menjadi tawar ketika garam itu, misalnya 1 sendok teh, itu ditaruh di sebuah panci besar berisi air. Sehingga garamnya nggak kerasa. Saudara, itu bukan garamnya yang menjadi tawar, tapi reseptor di lidah kita yang tidak mampu lagi mendeteksi kehadiran garam oleh karena dia terlarut di dalam air yang banyak. Saudara uapkan saja airnya, rebus air yang 1 panci tadi, sampai habis airnya. Saudara akan menemukan garam itu kembali. Itu adalah teknologi pemurnian garam yang secara sederhana. Bahkan garam yang saudara tadi taruh itu akan semakin murni dan kristalnya pun semakin besar dan semakin mengkilap. Dan coba saudara rasakan, dia asin. Jadi kembali lagi, saya bisa katakan, garam tidak bisa menjadi asin. Oleh karena itu, apa maksudnya Tuhan Yesus? Nah, di zaman itu, teknologi pembuatan garam tidak semaju saat ini. Jadi orang mengambil garam itu adalah dari air laut ya yang mengering, yang menempel di batu-batu karang. Jadi batu karang itu yang dikikis. Sehingga garam yang dia dapat itu bercampur mostly kebanyakan itu dengan kapur. Atau mungkin dengan unsur lain seperti pasir, silika yang mirip. Warnanya, bentuk kristalnya sama seperti garam. Jadi ketika garam ini dikumpulkan, mereka taruh di karung, ya karena pada saat itu kita tahu garam itu barang yang cukup dibutuhkan ya seperti kita saat ini. Dan juga waktu itu masih juga digunakan menjadi alat tukar. Jadi ketika yang menjual atau pedagang garam ini, dia bawa garam ini ke pasar, itu mungkin saja dia kehujanan. Atau mungkin dia melewati sungai. Apa yang terjadi? Ya, sifat garam itu larut dalam air. Jadi ketika dia membawa dan sampai ke pasar, kalau tadi dia kehujanan dan karungnya itu ya karung yang bisa tidak kedap air, tentu saja garamnya terlarut di bawah air. Sehingga ketika orang mau membeli, mereka akan tes dulu kan? Dites. Tidak asin. Itulah garam yang menjadi tawar. Karena apa? Itu bukan garam lagi. Garamnya sudah terlarut di sungai, garamnya sudah terlarut di bawah air hujan. Yang tinggal adalah kapur atau gipsum. Makanya dibilang tidak ada gunanya selain diinjak. Memang akhirnya garam-garam yang sebenarnya kapur itu, mereka akan taruh di jalan untuk mengeraskan jalan. Dan itu memang diinjak secara literally. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, garam itu tidak mungkin menjadi tawar. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan kita identitas sebagai garam dunia dan kita tidak mampu mengasinkan sekeliling kita, mungkin saja kita bukan garam. Mari kita cek hidup kita. Benarkah kita sudah menjadi anak Allah? Menerima keselamatan? Karena kalau iya, saudara punya ability memberikan rasa asin.
Yang kedua, ada kemungkinan karena Yesus ayat yang kita bahas ini itu berasal dari kitab Lukas. Dan itu dituliskan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kata garam menjadi tawar, kata menjadi tawar, ini bahasa Yunaninya morante, yang artinya loses its savor, loses its flavor. Itu asal katanya moron kalau di dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Becomes foolish, menjadi bodoh. Bagaimana artinya garam menjadi bodoh? Maksud Tuhan, kalau garam tidak tahu bahwa fungsinya adalah untuk mengasinkan, apa gunanya? Kalau garam hanya nyaman dengan lingkungan garam, dia tidak mau dilarutkan, dia hanya mau diam duduk manis di dalam toples, itu adalah garam yang menjadi bodoh. Tidak ada gunanya, dia tidak berfungsi. Padahal kalau kita search fungsi garam itu ada dikatakan 1400 fungsinya yang bisa dilakukan oleh garam dapur. Demikian juga dengan terang dunia. Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Apakah ada orang yang menyalakan pelita dan diletakkan di bawah gantang? Gak ada, saudara. Tidak ada, kata Tuhan. Artinya terang pun demikian. Kalau kita menjadi terang tapi kita hanya hidup beraninya di bawah gantang, atau kita hanya berkumpul dengan sesama terang, itu juga sesuatu yang kebodohan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang tidak dapat disembunyikan. Dia selalu memancarkan sinarnya di tengah kegelapan. Dan pancaran sinarnya akan semakin brighter ketika hari atau ketika malam itu semakin pekat. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sungguh menarik ketika Yesus memanggil kita terang dunia, dan dia juga menamakan dirinya terang dunia. Artinya apa, saudara? Kalau saudara hidup, tidak menjadi bodoh, tidak menjadi tawar, saudara harus melekat erat dengan Tuhan. Kalau saudara, karena saudara tidak dapat mengeluarkan rasa asin itu dari kehidupan saudara, tidak ada kemampuan kita untuk menerangi, kecuali kalau kita melekat erat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara tetap pada identitas saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara garam, menjadi asinlah. Asinkan sekelilingmu. Kalau saudara terang, bersinarlah menerangi sekelilingmu. Itu identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Jadi dengan identitas ini, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan ketika dia memanggil kita sebagai garam dan terang dunia? Yang pertama adalah ketika kita mengerti identitas kita itu, yang Allah ingin lihat, enggak cuman Allah, saudara. Orang lain termasuk Mahatma Gandhi, yang ingin dia lihat adalah integritas di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Sehingga identitas kita itu conform, in harmony, sejalan dengan kehidupan kita. Kita hanya mempunyai satu kehidupan. Kita tidak hidup di dalam dua standar atau double life. Identitas kita harus kita hidupi, terlihat dari lifestyle kita. Itu menjadi karakter kita. Apa karakter kita? Bagaimana kita menunjukkan integritas kita? Ayat yang kita baca hari ini, kalau kita mundur sedikit, yaitu itu adalah lanjutan dari Matius 5 ayat 3 sampai 12. Yang berjudul ucapan atau sabda bahagia. Sabda bahagia dalam bahasa Inggrisnya beatitudes, yang bisa kita pisahkan menjadi beatitudes.
Jadi ajaran Tuhan Yesus di dalam sabda bahagia itu adalah code of conduct. Itu adalah integritas yang diharapkan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Apa katanya? Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang tidak ada apa-apanya, yang tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya, yang suci hatinya, orang yang membawa damai, dan orang yang dianiaya karena sebab kebenaran. Saudara, kalau kita hidup seturut dengan sabda bahagia ini, maka kita akan memberkati orang lain di sekitar kita. Kata berbahagialah yang dipakai di Matius 5 ayat 3-12 tadi itu berasal juga dari bahasa Yunani. Asal katanya makarios, yang artinya blessed, diberkatilah. Kita diberkati kalau kita miskin di hadapan Allah. Kita diberkati kalau kita suci hatinya, murah hatinya. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran. Bahkan kalau kita dianiaya pun oleh karena kebenaran. Kita diberkati. Untuk apa kita diberkati? To be a blessing for others. Sehingga kita bisa memberkati hidup orang lain. Bukan untuk kita sendiri. Saya sangat tertarik dengan kehidupan anak-anak kerajaan Inggris ya. Karena itu adalah contoh yang paling dekat kalau kita mau bercerita tentang bagaimana sih rasanya hidup di dalam sistem suatu kerajaan ya, suatu kerajaan Allah. Kita lihat anaknya dari Prince William dengan Kate, ya itu namanya Prince George Alexander Louis. Dan dia mempunyai gelar yang panjang, saudara. Namanya adalah His Royal Highness Prince George of Cambridge. Jadi dari sejak kecil sebagai penerus tahta kerajaan Inggris, dia harus hidup bahkan ketika dia baru usia mungkin saat ini 6-7 tahun gitu. Tapi dari bayi, saudara, dia sudah diperkenalkan, dilatih untuk hidup di dalam protokol kerajaan Inggris. Jadi banyak sekali aturan-aturan dia harus ikutin. Dia harus diam tinggal di istana. Kalau zaman dulu, mereka bahkan seperti Pangeran Charles, mereka tidak pernah pergi ke sekolah umum, saudara. Mereka murid-murid homeschooling. Kalaupun saat ini Prince George dia bersekolah di sekolah tertentu. Tidak bisa sembarang sekolah. Kalau dia duduk, dia harus punya postur tegak, makan. Dan yang paling unik yang saya sangat senang adalah, maksudnya saya sangat tertarik, saat dia belum akil balik, pada umur tertentu gitu ya, dia tidak boleh pakai celana panjang. Jadi saudara bayangkan ya, kalau saudara selalu melihat foto-foto Prince George saat ini, dia selalu pakai celana pendek. Karena kalau dia pakai celana panjang, itu sama dengan peasant, sama dengan orang biasa. Jadi saya hanya berpikir, bagaimana di musim winter, dia tetap harus pakai celana pendek, saudara. Cuman ya dia diperlengkapi stocking. Dan dia sudah dilatih sejak kecil. Begitu banyak peraturan. Demikian juga dengan kita. Seperti dikatakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh karena Dia. Jadi ada certain code of conduct yang kita harus ikuti. Berdasarkan identitas kita, garam dan terang dunia. Berdasarkan identitas kita, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Allah sendiri. Bagaimana kalau kita nggak mau? Tidak mau ikut protokoler kerajaan? Bisa saja. Tapi saudara harus lepaskan identitas itu. Pangeran Harry sudah melakukannya. Dia tidak mau lagi. Ya dia harus pergi, keluar dari istana dan kehilangan semua privilege yang dia dapatkan ketika dia masih menjadi anggota kerajaan. Dan sama seperti Pangeran George kecil tadi, kita juga harus mau dilatih sehingga sungguh hidup kita seturut dengan identitas kita. 1 Timotius 4 ayat 18. Latihlah dirimu
beribadah. Sehingga sungguh identitas kita dengan integritas kita menjadi satu. Orang tidak melihat lagi double life. Kita sama. Ketika kita sendirian, ketika kita di hadapan orang banyak, karakter kita sama aja. Ketika kita di gereja ataupun bersama dengan teman-teman kita, karakter kita sama aja. Yang sering sekali terjadi apa yang dialami Mahatma Gandhi tadi. Ajarannya baik, tapi ketika bertemu dengan orangnya, orang Kristen, berbeda. Jadi kita tidak boleh lead double life. Anak-anak muda, saya berbicara kepada anak-anak muda saat ini. Tolong perkataannya. Jangan gampang sekali vulgaritas keluar dari mulut. Kalau hidup kalau di gereja, kita memuliakan Tuhan dengan mulut yang sama. Jangan mengeluarkan kata-kata vulgaritas di tempat lain ketika saudara bersama teman-teman saudara. Atau mungkin di media sosial, saya sering sekali kaget. Kita tidak bisa menilai orang dari media sosial. Ketika kita melihat, wah medsosnya sangat penuh dengan ayat-ayat, bertemu dengan langsung kaget saudara. Atau sebaliknya, ya kita ketemu dia, rasanya oke gitu ya. Tapi begitu melihat medsosnya, what? Gitu. Ya, nggak seperti itu saudara. Jadi identitas kita harus confirm dengan integritas hidup kita. Yang kedua, dengan identitas kita, kita mempunyai assignment. Ada tugas dan tanggung jawab yang kita harus lakukan. Garam dapur berfungsi banyak sekali saudara. Tapi saya angkat 3 saat ini. Pertama adalah untuk memberikan rasa, to give flavor. Jadi kehadiran saudara itu membuat suasana semakin bertambah baik. Sama seperti garam. Ya, kalau seorang ibu dia lupa taruh garam, mau dia tadi masaknya mau masak steak gitu saudara. Mungkin kualitas dagingnya udah yang paling baik ini. Bumbu-bumbunya udah paling baik, herb and spicesnya. Sayur-sayur yang akan disajikan bersama steak ini juga yang paling segar, hidroponik, paling sehat. Tapi ketika dia lupa menambahkan garam di dagingnya atau di sausnya, nggak ada gunanya. Kualitas daging yang premium tadi pun tidak ada gunanya lagi. Orang akan merasakan bland, nggak ada rasanya. Dan orang nggak akan mau makan lagi. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi tugas kita. Tugas kita adalah to bring out the best of others, the best of us, the best of situations. Jadi kalau kita datang, ya itu kalau tadi ada masalah, ada jalan keluar, saudara. Kalau kita datang, tadi suasana yang murung itu jadi ceria, saudara. Itu. Jadi kedatangan kita, kehadiran kita selalu dinanti-nantikan oleh orang lain. Saya teringat ibu saya itu waktu saya kecil, itu pernah menasehati saya, itu demikian nasihatnya, saya masih ingat. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki situasi, paling tidak jangan merusakkan suasana. Artinya gini saudara, ibu saya bilang, kalau saya tidak bisa melakukan sesuatu yang positif, 0 aja deh, jangan melakukan sesuatu yang negatif. Saudara tahu enggak, di dunia ini ada 3 kategori orang saudara. Ada orang yang positif, dengan kehadirannya itu dinantikan. Ya, ini yang kita mau. Ada dia tuh suasana makin ceria. Ada dia tuh selalu ada solusi. Ada dia itu kita merasa diberkati. Tapi ada orang yang zero gitu saudara, 0. Artinya apa? Ada dan tiada dia sama aja gitu ya. Ini orang-orang yang kayaknya sering terlupakan. Baru-baru ini saya reuni, saya nggak ingat sama sekali sama seorang teman saya. Tapi dia bilang sama saya, iya soalnya waktu kita SMA 2 tahun kita bersama-sama, saya memang diam aja. Saya lupa, nggak ingat sama sekali, nggak ada ingatan tentang dia saudara. Karena dia bilang ya saya memang orangnya diam, nggak ngapa-ngapain, datang, diam, nggak pernah bergaul. Ya. Itu orang-orang yang 0 saudara. Nggak mengganggu, nggak juga membuat suatu kesan. Tapi ada satu kategori lagi orang lain, yang kalau dia nggak ada orang lain, aduh syukur dia nggak ada. Wah itu bahaya saudara. Jadi kalau ada dia malah suasana yang tadinya ceria langsung gitu hilang energinya. Demikian juga dengan terang ya.
Kenapa orang senang summer? Karena apa? Terang itu give energy. Semua banyak yang bisa kita lakukan kalau kita ada di bawah terang. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih baik, your words has to be seasoned with salt. Jadi kata-kata kita itu harus membangun orang. Harus membuat orang merasakan kasih Tuhan. Itu tugas kita sebagai garam. Yang kedua, garam dapur juga berfungsi to preserve, untuk bisa mengawetkan. Ya, banyak bahan, daging, ikan yang bisa diawetkan dengan kehadiran garam. Tugas kita juga demikian. Apa yang kita awetkan? Kebenaran. Kita hidup sekarang di antara orang yang menyebutkan kejahatan itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu kejahatan. Korupsi menjadi hal yang biasa saja, yang penting gak ketahuan. Hidup bersama, ya kalau memang dua-dua pihak agreement, kenapa tidak? Perkawinan satu jenis, mulai diterima di berbagai gereja bahkan. Bagaimana kita mau preserve kebenaran? Padahal yang harus kita awetkan adalah nilai-nilai kebenaran, di mana Allah ada. Allah itu nyata, dia mampu dan sanggup dan sangat mengasihi manusia. Tapi dia juga Allah yang akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, Allah penuh kasih anugerah, tapi Allah juga adalah hakim yang adil. Kita juga menjadi preserve suatu nilai bahwa hidup yang kekal itu ada, dan kematian yang kekal itu juga ada. Kalau dunia menyatakan YOLO, you only live once. Yes, saya setuju dengan itu. Kita hanya punya hidup satu di dunia ini. Tapi saya akan teruskan, bukan hanya untuk dinikmati, tetapi you have YOLO, yes, but after that, kita harus berdiri di penghakiman. Sesudah itu kita dihakimi. Makanya hati-hati dengan hidup yang Tuhan percayakan satu kali di bumi ini. Inilah nilai-nilai kebenaran yang harus kita preserve sebagai garam dan terang dunia. Di Alkitab kita sudah melihat contoh Nabi Nuh. Ketika seluruh dunia bahkan, Tuhan mengatakan hanya Nuh yang melakukan kebenaran di mata Tuhan. Hanya Nuh yang preserve semua ajaran-ajaran Tuhan. Di tengah semua orang berbuat dosa, Nuh tetap bisa melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan iman kepada Tuhan. Sehingga benar, dia juga di-preserve hidupnya oleh Tuhan. Hanya dia dan keluarganya yang diselamatkan. Sebagai terang, kita ada untuk mengenyahkan kegelapan, untuk menyingkapkan setiap perbuatan kejahatan. Sebagai terang, tidak ada kompromi bagi kita. Kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yesaya 4 ayat 26 dan sampai 27. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi itu fungsi garam dan terang. Yang pertama, mereka itu to give flavor, to bring out the best of others, the best of circumstances. Yang kedua, mereka preserve the truth. Dan yang ketiga, ini saya paling senang saudara, to make people thirst. Garam itu membuat kita haus saudara. Ya bagi orang yang suka snacking ya, suka ngemil tahu ya. Kita gak bisa berhenti kan, kalau garam itu gak bisa berhenti saudara. Dan setelah itu kita akan merasa haus dan haus. Ya orang zaman dulu juga kalau dia mempunyai kuda dan dia akan mengadakan perjalanan, biasanya kuda itu ditaruh di lidahnya itu garam, supaya sebelum perjalanan dia minum sebanyak mungkin saudara. Garam itu membuat kita haus, demikian juga dengan terang. Ya karena terang membuat kita banyak sekali mengeluarkan energi beraktivitas, tidak hanya membuat kita haus, tapi juga membuat kita lapar. Lapar akan apa saudara? Tentu saja lapar akan Tuhan.
Jadi ketika orang melihat hidup kita, mereka juga ingin tahu siapakah Allahmu. Mengapa engkau mau dianiaya oleh sebab kebenaran? Mengapa kita menjadi murah hati? Mengapa di antara angkatan generasi saat ini kita bisa menjaga kesucian hati? Itu yang orang lain inginkan. Dan oleh karena dia melihat integritas kita, melihat assignment yang kita lakukan, tugas dan tanggung jawab kita lakukan, itu membuat orang haus dan bertanya, siapakah Allah yang kau sembah? Sama seperti Daniel. Ya, pada saat itu Raja Darius bilang, sembah Allahnya Daniel. 2 Korintus 3 ayat 23. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita itu sebagai surat terbuka banyak orang. Apakah orang haus dan lapar akan Allah ketika melihatnya? Ataukah kita membuat orang-orang seperti Mahatma Gandhi? Mereka tidak mau mengenal Allah. Jadi identitas kita itu membuat kita harus mempunyai hidup yang berintegritas. Identitas kita membuat kita juga harus mempunyai tugas, memenuhi tugas dan tanggung jawab kita sebagai garam dan terang dunia. Dan ketiga adalah identitas kita membuat kita harus mau atau bersedia membayar harga. Sebagai garam, kita harus mau terlarut, saudara. Mungkin kita tidak nampak. Sebagai terang, mungkin kita mau habis terbakar. Tapi biarlah ketika kita menjadi garam, ketika kita menjadi terang, itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Yang sesuai Roma 12 ayat 1. Dan ketika garam dan terang itu bertemu, saudara, seperti dikatakan di Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Garam itu adalah suatu covenant, suatu perjanjian dengan Tuhan. Jadi, saudara, mari kita hidup sesuai dengan identitas yang sudah diberikan Allah bagi kita. Sehingga ketika kembali lagi kepada pertanyaan saya yang awal tadi, bagaimana seharusnya orang memandang Allah dari kehidupan kita? Itu jawabnya ada di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik sebagai garam dan sebagai terang, dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah kerinduan kita, yang kita lakukan selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kita menjadi garam dan terang. Sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Kita tidak mencuri kemuliaan Allah, tapi kita bersama-sama memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Oleh karena Engkau, Bapa kami mempunyai identitas yang jelas sebagai anak. Hari ini kami belajar, Tuhan, bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Itu identitas kami yang Engkau berikan, Tuhan. Ketika Engkau menciptakan kami segambar dan serupa, Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami harus hidup berpadanan, Tuhan, dengan identitas kami. Mempunyai integritas di dalam hidup kami. Kami juga mempunyai assignment, mempunyai tugas dan tanggung jawab di dunia. Untuk kami lakukan sama seperti Yesus lakukan. Dia tahu bahwa kehadirannya di dunia adalah melakukan kehendak Bapanya di surga. Demikian juga dengan kami, Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin, Tuhan. Karena kami tahu ketika orang lain melihat kehidupan kami dan Bapa dipermuliakan, itu akan menarik sebanyak orang mungkin untuk mengenal Allah. Itu adalah kesaksian kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami juga mau belajar, Tuhan, untuk membayar harga
sesuai dengan identitas kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mempersembahkan hidup-Mu bagi kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, untuk itu kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami hanya mau menyenangkan hati Allah. Tolong Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Untuk kami boleh menghidupi identitas kami ini, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Sehingga kami menjadi duta-duta kerajaan Allah yang membawa harapan kepada banyak orang. Menjadi saluran perpanjangan tangan kasih Tuhan, memberkati banyak orang. Sehingga melalui hal itu, kehadiran kami Tuhan, orang lain akan memuliakan Engkau dan mengenal Engkau juga sebagai Bapanya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah boleh melihat ya Bapa, betapa kasih setiamu terhadap bangsa dan negara kami ini di tengah situasi pandemi yang masih terus berlangsung Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan proteksi ilahi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang paling rendah Tuhan. Kami mau memberkati mereka. Terima kasih untuk usaha-usaha yang sudah dilakukan. Terima kasih untuk peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Ajar kami untuk taat, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk tim ekonomi yang terus bergerak Tuhan, untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Berikan terus Tuhan kekreativitasan, hikmat ilahi Tuhan, sehingga mereka tahu Tuhan apa yang terbaik buat bangsa negara ini. Kami juga memberkati Tuhan TNI Polri yang terus Tuhan dengan setia menjaga keutuhan bangsa ini. Untuk itu kami mengucap syukur ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk tim dokter, perawat, semua Tuhan yang terlibat di garda depan bagi pengentasan Tuhan pandemi corona ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap usaha kerja keras mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, melimpahi mereka dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dikasihinya Tuhan, oleh karena pandemi ini. Untuk itu hiburkan Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri berbicara Tuhan, sehingga mereka mengerti ya Bapa, bahwa rencana-Mu itu selalu ada di atas apa yang kami pikirkan. Biarlah iman mereka tetap teguh Tuhan, mereka tidak menjadi pahit hati Tuhan, tawar hati Tuhan. Tapi biarlah mereka mengerti Bapa, bahwa Bapa mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan mereka. Kami juga memberkati orang-orang yang masih sakit Tuhan, oleh karena pandemi ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau penyembuh kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Tidak hanya tubuh fisik mereka Tuhan. Kalau mereka belum mengenal Allah, biarlah juga mereka dapat kesembuhan secara spiritually. Mereka mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk para ilmuwan. Kami mengucap syukur untuk progres yang sudah berlangsung Tuhan. Betapa banyak yang sudah ditemukan ya Bapa, vaksin. Dan saat ini dalam proses penelitian lebih lanjut Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan terus memberikan hikmat ya Bapa. Sehingga sungguh kami dapat Tuhan memperoleh vaksin dengan segera. Sehingga kami boleh pulih, tidak hanya bangsa kami, demikian juga dunia ini Tuhan. Kami boleh melalui pandemi ini bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada hidup di dalam generasi ini, Tuhan mau kami terus berdiri teguh Tuhan. Untuk itu aku berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan khususnya Love Church, Engkau yang menilik kami satu persatu Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan memberikan kelepasan. Kalau ada yang masih di dalam problem Tuhan yang memberikan terobosan yang baru Tuhan. Dan pada akhirnya nanti Bapa, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat, kami sempurnakan doa-doa kami ini. Dengan doa Bapa kami, mari kita bersatu. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam keseharianmu, bangkit dan bercahayalah, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, oleh karena Roh Allah senantiasa bersama saudara. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melimpahi saudara dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Inilah yang menjadi bagian saudara dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801 777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.